UEFA Nations League 2025 akan segera mencapai puncak keseruannya. Penggemar sepak bola di seluruh dunia kini menantikan pertandingan semifinal yang sangat ditunggu-tunggu. Pertandingan-pertandingan ini akan menampilkan 4 negara raksasa sepak bola Eropa. Setiap tim sangat ingin merebut piala yang didambakan dan menunjukkan kekuatannya di panggung internasional. Turnamen ini, meskipun masih terbilang baru, telah dengan cepat mendapatkan nama besar. Turnamen ini menawarkan gelar juara yang penting di luar Piala Dunia dan Piala Eropa. Perjalanan menuju babak ini sangatlah sulit. Negara-negara telah berjuang melewati babak penyisihan grup yang berat untuk mendapatkan tempat mereka di 4 besar ini, yang menjanjikan persaingan ketat. Jerman, Portugal, Spanyol, dan Prancis adalah 4 tim kuat yang tersisa. Setiap negara punya sejarah sepak bola yang hebat dan tim yang penuh dengan pemain hebat-hebat. Jerman, sebagai tuan rumah babak final ini, akan mendapat dukungan dari supporter tuan rumah yang semangat. Portugal, juara pertama kompetisi ini, akan berusaha merebut kembali gelar juaranya. Spanyol, dengan gaya mainnya yang khas, selalu menjadi ancaman di setiap turnamen yang mereka ikuti. Prancis, juara Piala Dunia 2014 dan finalis tahun 2022, punya banyak pemain hebat yang membuat tim lain iri. Pertaruhannya sangat besar bagi semua yang terlibat dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini. Keinginan untuk mengangkat Piala UEFA Nations League sangatlah besar bagi tim-tim hebat ini. Bagi Jerman, menang di kandang sendiri di bawah pelatih Julian Nagelsmann akan menjadi prestasi penting dan kemenangan pertama mereka di kompetisi ini. Ini akan menandakan kebangkitan bagi tim yang sedang membangun kembali reputasi hebatnya. Bagi Portugal dan Roberto Martinez, 1 gelar Nations League lagi akan memperkuat posisi mereka sebagai tim kuat yang konsisten di sepak bola Eropa. Spanyol dan Prancis, keduanya pernah menjuarai Nations League, Spanyol pada tahun 2023, Prancis pada tahun 2021, pasti bertekad untuk menambah gelar internasional lagi ke koleksi gelar hebat mereka, sekaligus semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak olahraga ini. Para pencinta sepak bola bisa mengharapkan tontonan sepak bola yang seru dan berkualitas. Pertandingan semifinal ini menjanjikan bukan hanya adu taktik antar pelatih hebat, tetapi juga aksi-aksi hebat individu dari pemain-pemain kelas dunia. Tekanannya akan sangat besar, dan keinginan untuk masuk final akan terlihat dalam setiap operan, tekel, dan tembakan. Gol, drama, dan semangat pantang menyerah hampir pasti akan terjadi saat raksasa-raksasa Eropa ini berjuang memperebutkan tempat di final UEFA Nations League 2025. Beberapa hari ke depan akan menjadi babak yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola internasional, memukau penggemar di seluruh dunia dengan keseruan dan kehebatannya. Ini lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah ujian keberanian, strategi, dan kebanggaan bangsa. Pertandingan semifinal pertama akan mempertemukan Jerman berhadapan dengan Portugal. Pertandingan yang menarik ini dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Kick-off dijadwalkan pukul 2 pagi WIB, yang berarti pertandingan dimulai pada Rabu malam, tanggal 4 Juni 2025 waktu setempat di Jerman. Allianz Arena yang bergengsi di Munich, stadion yang sudah sering menjadi saksi malam-malam besar Eropa, akan menjadi latar tempat pertandingan ini. Jerman, yang bermain di kandang sendiri, tentu akan diuntungkan oleh dukungan penuh semangat dari para penggemarnya. Keuntungan bermain di kandang ini bisa menjadi sangat penting dalam pertandingan sepenting ini, memberikan motivasi tambahan bagi skuad Jerman saat mereka menjalani laga penting ini. Jerman memasuki semifinal ini dalam kondisi yang sangat baik, terutama dalam pertandingan kandang mereka. Di bawah arahan Julian Nagelsmann, tim ini telah menunjukkan semangat baru dan disiplin taktik. Luar biasanya, Jerman hanya mengalami 1 kekalahan dalam 13 pertandingan kandang internasional terakhir mereka sejak Nagelsmann mengambil alih. Catatan yang mengesankan ini menunjukkan ketangguhan dan kenyamanan mereka saat bermain di lingkungan yang sudah dikenal. Tim Jerman sangat termotivasi untuk meraih gelar UEFA Nations League pertama mereka. Terlebih lagi, babak final diadakan di negara mereka sendiri, yang menambah harapan dan keinginan untuk sukses. Sementara itu, Portugal datang dengan ambisi mereka sendiri dan sejarah yang patut diperhitungkan di kompetisi ini. Dilatih oleh Roberto Martinez, tim Portugal adalah juara edisi perdana UEFA Nations League pada tahun 2019. Mereka ingin merebut kembali trofi setelah gagal mencapai final dalam 2 edisi turnamen berikutnya.
Martinez telah menanamkan identitas taktik yang jelas dalam skuad, dan mereka memiliki banyak pengalaman dan bakat menyerang. Keinginan mereka untuk mengatasi kekecewaan masa lalu di kompetisi ini akan memacu penampilan mereka, menjadikan mereka lawan yang berbahaya bagi tim manapun, termasuk Jerman yang tangguh di kandang sendiri minggu ini. Secara sejarah, pertemuan antara Jerman dan Portugal seringkali lebih menguntungkan Jerman. Faktanya, Portugal selalu kalah dalam 5 pertemuan terakhir mereka melawan Jerman di semua kompetisi. Statistik sejarah ini mungkin berperan secara psikologis, di mana Jerman mungkin merasa lebih percaya diri dan Portugal bertekad untuk akan catatan buruk ini. Kedua tim akan sangat menyadari catatan ini. Jerman akan berusaha memperpanjang dominasi mereka, sementara Pochen sangat termotivasi untuk menulis ulang sejarah ini dan memastikan bangsa mereka kembali final sangat menantikan. Semifinal kedua ini menjanjikan pertandingan yang sama menariknya, karena Spanyol akan berhadapan langsung dengan Prancis. Pertarungan raksasa sepak bola Eropa ini dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni tahun 2025, dengan waktu kick-off pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi penonton di Eropa, ini berarti pertandingan akan berlangsung pada Kamis malam, tanggal 5 Juni tahun 2025, waktu setempat. Tempat untuk pertandingan akbar ini adalah Mercedes-Benz Arena di Stuttgart, stadion kandang dari VfB Stuttgart. Arena modern ini sangat siap untuk menjadi tuan rumah pertandingan sebesar ini, dan para penggemar bisa mengharapkan suasana yang sangat meriah saat kedua tim bertabur bintang ini bersaing memperebutkan tempat idaman di final, menjanjikan malam yang tak akan terlupakan. Spanyol di bawah manajemen mereka saat ini terus berkembang sambil tetap setia pada filosofi sepak bola mereka yang mengandalkan penguasaan bola. Pemain kunci dari La Roja yang patut diperhatikan adalah talenta muda yang luar biasa, Lamine Yamal. Kemunculannya yang cepat dan penampilannya yang memukau telah menjadikannya salah satu pemain muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Kemampuan Yamal untuk mengubah jalannya pertandingan dengan keahlian dan kreativitasnya akan sangat penting bagi peluang Spanyol. Skuad Spanyol, yang merupakan perpaduan antara semangat pemain muda dan pengalaman pemain senior, akan berusaha mengendalikan irama permainan dan membongkar pertahanan Prancis yang disiplin melalui umpan-umpan dan pergerakan mereka yang cermat, sambil menunjukkan gaya sepak bola menyerang mereka yang khas. Prancis, yang dilatih oleh Didier Deschamps, memiliki skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia di setiap posisi di lapangan. Les Bleus selalu menjadi pesaing kuat di setiap turnamen yang mereka ikuti, mengingat kedalaman skuad dan tradisi juara mereka yang luar biasa. Salah satu pemain andalan mereka, Ousmane Dembélé, saat ini sedang dalam performa yang luar biasa. Kesuksesan terbarunya bersama Paris Saint-Germain, di mana ia dilaporkan meraih 3 gelar domestik dan gelar Liga Champions, menunjukkan kemampuannya. Kecepatan, kelihayan, dan kemampuan Dembélé untuk mencetak atau menciptakan gol menjadikannya ancaman terus-menerus di sayap, dan ia akan menjadi titik tumpu strategi serangan Prancis untuk menghadapi pertahanan Spanyol. Pertandingan ini juga memiliki cerita menarik lainnya terkait penghargaan bergengsi Ballon d'Or. Baik Lamine Yamal dari Spanyol maupun Ousmane Dembélé dari Prancis dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk penghargaan tahun 2025 tersebut. Khususnya Dembélé diprediksi oleh beberapa pihak memiliki keunggulan, terutama setelah musimnya yang sangat sukses di level klub bersama PSG. Persaingan individu ini, yang menampilkan 2 pemain sayap paling dinamis di dunia, menambah daya tarik lain pada pertandingan yang sudah sangat menarik ini. Penampilan mereka di semifinal penting ini bisa sangat memengaruhi pandangan para pemilih untuk penghargaan individu paling didambakan di dunia sepak bola. Menambah preferensi pribadi selain tim sejarah keseluruhan. Oke, kita balik lagi ke pertandingan Jerman lawan Portugal ya. Di sini kehebatan masing-masing pemain dari kedua tim bakal jadi kunci banget. Nah, buat Jerman nih, selain semangat pemain muda kayak Jamal Musiala yang mainnya keren banget di bawah pelatih Nagelsmann, pengalaman pemain-pemain senior juga penting banget. Kepintaran taktik pelatih Nagelsmann bakal diuji nih, pas dia bikin rencana buat ngalahin tim Portugal yang tangguh itu. Jerman punya catatan bagus kalau main di kandang sendiri. Mereka cuma kalah sekali dari 13 pertandingan sama pelatih yang sekarang.
ini jadi modal kuat buat mereka. Perjalanan mereka sampai semifinal ini karena pertahanan yang kuat dan serangan yang makin tajam. Mereka pasti mau terus main bagus di depan pendukungnya. Kalau Portugal, mereka pasti ngandelin kapten legendaris mereka, Cristiano Ronaldo. Dia itu selalu ada dan jago banget cetak gol, sering bikin kita kaget dengan kemampuannya. Meskipun karirnya udah mau selesai, Ronaldo tetap jadi pemain penting yang bisa jadi penentu di pertandingan-pertandingan besar. Dia bakal dibantu sama gelandang-gelandang kreatif, kayak Bruno Fernandes misalnya. Terus ada pemain sayap yang cepat-cepat, yang bisa bikin pertahanan Jerman kocar-kacir. Pelatih Roberto Martinez pasti mau pakai pengalaman Portugal waktu mereka juara Nations League tahun 2019 dulu. Target mereka bukan cuma mau menang lawan Jerman, yang dari dulu sering bikin mereka repot. Tapi juga mau nunjukin kalau Portugal masih jadi salah satu tim terbaik di Eropa dengan masuk final lagi. Nah, pertandingan Spanyol lawan Prancis juga nggak kalah seru. Banyak pemain bintangnya, nggak cuma pemain sayap yang tadi disebutin. Spanyol bakal ngandelin pemain tengah mereka yang jago buat ngatur permainan. Mereka bakal sabar cari celah di pertahanan Prancis yang biasanya rapi banget. Kunci sukses Spanyol itu biasanya ada di kerjasama tim yang kompak sama kemampuan teknik mereka buat tetap pegang bola walaupun lagi ditekan lawan. Kalau Prancis, penyerangnya banyak pilihan. Ada pemain-pemain bintang yang siap bantu Dembele buat bikin gol. Prancis itu kuat fisiknya, cepat larinya, terus tekniknya juga bagus. Gabungan ini bikin mereka jadi lawan yang berat. Mereka juga pintar ganti-ganti cara main buat ngelawan Spanyol. Jadi, ini bakal kayak adu strategi catur antara kedua pelatih. Nantinya, pemenang dari dua pertandingan semifinal yang seru ini bakal masuk ke final UEFA Nations League 2025. Mereka punya kesempatan buat angkat piala internasional yang bergengsi. Tim yang kalah nanti bakal main buat rebutan juara 3. Tapi, pastinya keempat negara ini pengen banget masuk ke final dan jadi juara. Pertandingan ini bukan cuma soal siapa yang masuk final. Ini juga kesempatan buat nunjukin kehebatan negara masing-masing, buat pemain-pemainnya jadi legenda, dan buat kita semua nonton sepak bola yang paling seru. Beberapa hari ke depan bakal banyak banget drama, kita bakal lihat skill yang hebat-hebat, dan bakal ada pahlawan-pahlawan baru yang muncul waktu tim-tim terbaik Eropa ini berjuang buat jadi juara.